Patrick Kluivert memastikan bahwa semua aspek telah dipersiapkan dengan matang menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain. Ia memahami bahwa waktu persiapan yang tersedia sangat singkat, sehingga setiap sesi latihan harus dimanfaatkan secara maksimal. Para pemain yang berada di Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada 16 Maret, sementara mereka yang berkarir di luar negeri akan langsung menyusul ke sana. Strategi ini diharapkan bisa mengoptimalkan persiapan tim sebelum menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pelatih dengan pengalaman besar, Kluivert mengaku sudah tidak sabar untuk segera bekerja dengan para pemainnya. Ini akan menjadi kesempatan perdananya memimpin timnas Indonesia dalam laga resmi, dan ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Fokus utama saat ini adalah membawa Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi, sekaligus membuktikan bahwa tim Garuda bisa bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi membuatnya semakin yakin bahwa skuad ini memiliki potensi besar untuk tampil kompetitif. Selain strategi dan persiapan teknis, Kluivert juga menyoroti pentingnya membangun chemistry dalam tim. Ia ingin para pemain cepat beradaptasi dengan metode kepelatihannya agar terbentuk kerjasama yang solid di lapangan. Menurutnya, keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, ia berencana menerapkan pendekatan terbaik untuk memastikan komunikasi dan kekompakan tim terjaga sepanjang turnamen. Pelatih timnas Australia Tony Popovic menyadari bahwa dua laga mendatang melawan timnas Indonesia dan Cina akan menjadi ujian besar bagi timnya. Dengan tekanan tinggi untuk meraih kemenangan, Socceroos harus membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan dominan di Asia. Popovic mengakui bahwa ekspektasi publik terhadap timnya sangat besar, tetapi ia melihat tekanan ini sebagai bahan bakar untuk meningkatkan performa para pemainnya. Menurutnya, tim yang mampu menghadapi tekanan dengan baik justru akan tampil lebih kuat dan lebih bersemangat di lapangan. Meskipun beberapa pemain kunci harus absen karena cedera, Popovic tetap percaya diri dengan komposisi skuadnya. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan yang menuntut adaptasi cepat, dan timnya sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini. Pemain pengganti yang telah dipersiapkan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sama baiknya dengan mereka yang absen. Latihan intensif terus dilakukan untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan tinggi dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sebagai mantan pemain Crystal Palace dan pelatih berpengalaman, Popovic memahami betul bagaimana cara menghadapi laga krusial. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan serta memanfaatkan kelemahan lawan dengan strategi yang matang. Melawan Indonesia dan Cina, Australia tidak hanya akan mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan taktik yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Dengan persiapan yang matang, Popovic optimistis timnya bisa mengamankan 6 poin penuh dan semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa perubahan besar, terutama dalam komposisi staf kepelatihan. Pelatih asal Belanda ini tidak hanya datang dengan visi baru, tetapi juga dengan 6 asisten tambahan dari negaranya. Kini, total tim kepelatihan timnas Indonesia mencapai 11 orang, termasuk spesialis video analisis, fisioterapis, pelatih fisik, dan 2 tim developer. Kehadiran mereka tentu diharapkan bisa meningkatkan kualitas persiapan tim, tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana nasib pelatih lokal dalam era kepemimpinan baru ini, jika dibandingkan dengan era Sintayong, jumlah staf yang dibawa Kluivert jauh lebih besar. Saat Sin menangani timnas Indonesia, ia hanya didukung oleh 8 asisten plus 1 analis, termasuk Nova Arianto sebagai satu-satunya pelatih lokal. Namun, dengan dominasi staf asing yang semakin kuat, kekhawatiran mulai muncul terkait peran pelatih dalam negeri. Apakah mereka masih akan mendapatkan tempat untuk berkembang, atau justru semakin tersingkir dari struktur kepelatihan tim nasional? PSSI sebelumnya sempat berencana menambahkan 2 pelatih lokal ke dalam tim kepelatihan Kluivert. Langkah ini dinilai penting agar ada transfer ilmu dari pelatih asing kepada talenta dalam negeri. Namun, hingga kini belum ada kejelasan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, apakah janji ini benar-benar akan terrealisasi, atau hanya sekadar strategi untuk meredam kritik yang muncul.
Dengan semakin gemuknya gerbong Kluivert, ekspektasi publik tidak hanya sebatas peningkatan performa timnas Indonesia, tetapi juga kesempatan bagi pelatih lokal untuk berkembang. Jika Indonesia ingin memiliki sistem kepelatihan yang berkelanjutan, regenerasi pelatih dalam negeri harus tetap diperhatikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tekanan besar kepada timnas U17 Indonesia jelang Piala Asia. Ia menegaskan bahwa target utama skuad asuhan Nova Arianto adalah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Demi mewujudkan ambisi ini, Garuda Asia harus tampil habis-habisan dan finish di dua besar grup mereka untuk mendapatkan tiket otomatis. Erick percaya bahwa ini bukan misi yang mustahil, selama para pemain menunjukkan semangat juang tinggi di setiap pertandingan. Ia ingin melihat tim ini bertarung dengan mentalitas pemenang, bukan hanya sekadar berpartisipasi. Piala Asia U17 kali ini menjadi ujian besar bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Dengan 8 tim terbaik berhak lolos ke Piala Dunia U17, Erick ingin memastikan Indonesia masuk dalam daftar itu. Juara grup atau setidaknya runner-up adalah target utama agar tidak perlu bergantung pada hitung-hitungan skenario tambahan. Oleh karena itu, persiapan di Arab Saudi harus benar-benar matang, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental. Nova Arianto dan staf pelatih dituntut untuk menemukan formula terbaik, agar skuad muda ini bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Meskipun tantangannya berat, Erick tetap optimistis bahwa timnas U17 memiliki potensi besar untuk membuat kejutan. Ia menegaskan bahwa lolos dari fase grup bukan sekadar harapan, tapi sebuah keharusan. Dengan semakin banyaknya pemain muda yang mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berbicara banyak di kancah Asia. Selain skill dan strategi, mentalitas juara juga menjadi faktor penentu dalam turnamen seketat ini. Kepercayaan diri dan daya juang tinggi bisa menjadi pembeda dalam laga-laga penting. Setelah namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain Dewa United itu mengungkapkan kekecewaannya karena gagal membela tim Merah Putih di laga melawan Australia dan Bahrain. Ia mengaku sangat menyesal tidak bisa berkontribusi langsung di lapangan, terutama karena pertandingan ini merupakan bagian penting dari persiapan timnas Indonesia. Bagi Egy, setiap kesempatan membela Garuda adalah momen berharga yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Meskipun dicoret dari skuad, Egy tetap menunjukkan sikap profesional dengan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa hatinya tetap bersama timnas Indonesia, terlepas dari situasi yang ia hadapi. Pemain berusia 24 tahun itu berharap tim bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam laga mendatang. Ia juga menegaskan bahwa cederanya bukan sesuatu yang ia inginkan, tetapi harus ia terima dengan lapang dada. Mentalitas seperti ini menunjukkan kedewasaan Egy sebagai seorang atlet yang selalu berjuang untuk kembali lebih kuat. Menjadi bagian dari timnas Indonesia selalu menjadi kebanggaan bagi Egy, meskipun kali ini ia harus rela menyaksikan perjuangan tim dari luar lapangan. Ia berjanji akan terus bekerja keras untuk segera pulih dan kembali ke performa terbaiknya. Dalam unggahannya, ia juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang terus memberikan doa dan dukungan untuk kesembuhannya. Respons positif dari para penggemar membuktikan bahwa Egy tetap menjadi sosok penting bagi sepak bola Indonesia, meskipun sementara harus absen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa besok akan diumumkan satu pelatih lokal yang akan bergabung dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas kepelatihan nasional sekaligus memberikan kesempatan bagi pelatih lokal untuk menyerap ilmu dari pelatih asal Belanda itu. Meski nama kandidat masih dirahasiakan, proses seleksi telah dilakukan dengan ketat melalui serangkaian wawancara dengan beberapa pelatih Indonesia. PSSI ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan visi yang sejalan dengan pengembangan timnas. Sebelumnya, Kluivert bersama stafnya telah mengundang beberapa pelatih lokal untuk mengikuti proses seleksi. Dari hasil evaluasi, PSSI berencana memilih 2 pelatih lokal untuk bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Salah satu nama akan diumumkan terlebih dahulu, sementara pelatih kedua kemungkinan akan dipilih dalam waktu dekat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi pelatih lokal, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara tim pelatih asing dan nasional. Dengan adanya kombinasi ini, diharapkan strategi kepelatihan timnas Indonesia bisa lebih efektif dan sesuai dengan karakter pemain. Kehadiran pelatih lokal dalam staf kepelatihan timnas Indonesia menjadi faktor penting, terutama dalam memahami karakteristik pemain dan membantu komunikasi antar anggota tim. Metode kepelatihan ala Eropa yang dibawa oleh Kluivert diharapkan bisa dipelajari oleh pelatih lokal dan diterapkan di berbagai level sepak bola nasional. Ini juga menjadi kesempatan emas bagi pelatih Indonesia untuk berkembang, mendapatkan wawasan baru, serta berkontribusi langsung dalam membangun prestasi Garuda di kancah internasional. PSSI ingin memastikan bahwa program pengembangan timnas berjalan dengan kesinambungan yang baik.